Pertama, kita menghitung tinggi kolom air yang berada di perpipaan biru muda. Untuk yang globe valve terbagi menjadi dua, tinggi kolom C dan tinggi kolom D. Untuk tinggi kolom C sendiri, tingginya 370 mm seperti yang dapat dilihat di video. Untuk tinggi kolom D, 340 mm. Setelah dari globe valve, kita menghitung tinggi kolom pelebaran tiba-tiba, yaitu untuk pelebaran 7 setinggi 435 mm dan untuk kolom 8 setinggi 430 mm. Selanjutnya kita ke penyempitan tiba-tiba. Untuk tinggi kolom yang ke-9 435 mm dan yang ke-10 400 mm. Selanjutnya kita ke band yang keempat. Untuk yang ke-11 tingginya adalah 375 mm dan yang 12 adalah 345 mm. Selanjutnya ke band yang ke-6, untuk yang ke-13 380 mm dan yang 14 345 mm. Selanjutnya kita ke band yang kedua. Untuk tinggi kolom airnya 115 mm dan 395 mm. Kita ke percobaan yang selanjutnya, yaitu dengan cara menyiapkan alat yang bernama hydraulic bands. Seperti di video ini adalah alat hydraulic bands. Kemudian mengisi air ke dalam hydraulic bands tersebut hingga timbangannya setimbang atau timbangannya segaris dengan tanda yang sudah ditandakan di alat hydraulic bands tersebut. Kemudian ketika timbangan sudah setimbang, kita taruh beban sebanyak 8.370 gram di timbangan dan hidupkan stopwatch. Lalu masukkan air sampai timbangan setimbang sesuai dengan garis yang telah ditetapkan. Perhatikan tanda panah berikut. Jika sudah seimbang, matikan stopwatch. Jangan lupa untuk selalu menuliskan waktu yang tertulis di stopwatch tersebut ke lembar percobaan. Nah, untuk memastikan kita mendapatkan nilai yang lebih akurat, kita mengulangi percobaan tersebut sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita menghitung tinggi kolom air di perpipaan biru tua. Untuk gear valve tingginya 390 mm dan untuk gear valve yang kedua tingginya 345 mm. Selanjutnya kita menghitung tinggi kolom standar elbow yang pertama, yaitu sebesar 470 mm. Dan standar elbow yang kedua itu tingginya 365 mm. Seperti yang tertera di video. Setelah itu kita menghitung tinggi kolom pipa lurus. Untuk tinggi yang pertama yaitu tingginya 525 mm. Nah, yang untuk tinggi kolom kedua dari pipa lurus yaitu tingginya 515 mm. Selanjutnya kita menghitung tinggi kolom yang terakhir, yaitu 90 derajat sharp bend dengan ukuran pertama tingginya 835 mm dan yang kedua 825 mm. Kemudian menyiapkan alat hydraulic bands. Lalu mengisi air ke dalam alat hydraulic bands hingga timbangan setimbang atau segaris dengan tanda yang sudah ditetapkan. Ketika timbangan sudah setimbang, taruhlah beban sebanyak 8.370 gram dan hidupkan stopwatch. Masukkan air lagi sampai timbangan memiliki keadaan yang setimbang dengan garis yang telah ditetapkan. Perhatikan tanda panah berikut. Jika sudah seimbang, matikan stopwatch dan tulis waktu yang tertulis di stopwatch ke lembar percobaan. Ulangi percobaan sebanyak 3 kali agar akurat. Dan kita menghitung perhitungan data praktikum. Pertama menghitung luas, yaitu A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Kemudian kita menghitung volume, rumusnya massa dibagi rho air. Lalu kita menghitung debit dengan rumus Q V per T dan kecepatan rumusnya Q per A. Selanjutnya kita menghitung head loss di perpipaan biru muda dengan rumus-rumus berikut ini. Dan kita menghitung head loss di perpipaan biru tua dengan rumus-rumus berikut ini. Kita juga menghitung S, kemiringan pipa, dan aksesoris cup. Untuk menghitungnya dengan cepat dan tepat juga memudahkan kita menggunakan aplikasi pengolahan data. Berikut adalah
gambar-gambar hasil dari perhitungan dengan menggunakan pengolahan data. Selalu ingat untuk selalu membuat grafiknya agar kita tahu perbandingannya. Ini adalah beberapa contoh grafik yang telah kelompok kami buat. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat.